Halo teman-teman, kembali lagi di channel Halo Brawijaya. Jadi hari ini aku udah berada di lokasi UTBK Pusat Universitas Brawijaya. Hari ini adalah hari pertama, gelombang pertama diadakan tes UTBK. Nah, aku akan mewawancarai beberapa peserta bagaimana pengalaman mereka ketika berada di ruangan UTBK Pusat Universitas Brawijaya tahun 2021. Sekarang saya sudah bersama dengan peserta UTBK di Universitas Brawijaya. Ini ada siapa namanya? Mia, Mia, Dila, Dila, Iva, Iva. Kalau boleh tahu asal sekolahnya ini dari mana? SMA N1 Sumenep, SMA N1 Sumenep. SMA N1 Sumenep sama. Sumenep, oh, satu sekolah ya? SMA N1 Talun, Blitar. Blitar, oke. Uzi, Uzi kalau boleh tahu dari SMA mana? SMA Negeri 2 Nganjuk. SMA Negeri 2 Nganjuk. Angga, Ya. Oke, Angga asal SMA-nya dari mana? SMA 3 Ponorogo. SMA 3 Ponorogo. Zeva, Zeva asalnya dari SMA mana? dari Mandua Tulung Agung. Dari Mandua Tulung Agung. Mas Farhan. Farhan. Iya. Oke, Mas Farhan ini udah selesai UTBK di UB ya hari ini? Iya. Jadi hari ini udah selesai UTBK ya? Ya, sudah baru aja. UTBK-nya di ruangan mana? Gedung Pertanian lantai 3. Gedung Pertanian lantai 3. Nah, kalau boleh tahu Uzi ini milih jurusan apa aja nih? Manajemen sama psikologi. UB. Manajemen sama psikologi UB. Iya. Milih jurusan apa aja? Ilmu keolahragaan Ilmu keolahragaan di UNESA. UNESA. Iya. Pilihan keduanya? Di UM. Di UM. Jurusan psikologi sama administrasi perpajakan. Di UB. Iya. Kalau Di UB ilmu pemerintahan, terus di UNED ilmu administrasi negara. kalau mbaknya? Teknik informatika sama biologi. Wih, teknik informatika. Saya juga alumni teknik informatika di UB ya? Oke. Teknik informatika sama Teknik informatika. komputer. Teknik komputer di UB. Iya, iya, di UNES Di UNES. Semarang. Oh, dua-duanya di Semarang. Satunya di UB. Satunya di UB ya? Iya. UTBK tahun ini milih jurusan apa aja? Untuk jurusan saya milih campuran. Milih campuran. Iya. Apa aja? Untuk pilihan satu saya milih fakultas yang jurusan farmasi sama hubungan internasional. Farmasi sama hubungan internasional. Iya. Di mana? Di UB? Di UB semua. Oh, di UB semua ya. Iya. Kenapa memilih manajemen sama psikologi? Ya faktor terbesar sih ya rekomendasi dari orang tua ya, Ah, sama lihat prospek kerjanya nanti gitu. iya. Prospek kerjanya ya. Ya, Kalau jurusannya IPA atau IPS? saya jurusan IPA tapi linjur ke sosum. Oh, linjur ya. Iya. Alasan memilih UB alasannya? Karena ada kenalan di sini banyak kakak kelas. Ah, Terus di Malang itu biaya hidupnya kan murah ya. Nah, terus ya gimana ya? Dari dulu kepengen sih sebenarnya di UB gitu. kenapa pilih ilmu keolahragaan? Ya karena bakat saya di olahraga. Bakatnya olahraga ya? Iya. Karena passion saya di situ kayak. Suka komputer ya? Iya. Kalau boleh tahu dulu jurusannya apa di SMA? IPA. IPA. Oke, udah punya gambaran belum kalau teknik informatika itu nanti belajarnya tentang apa? Dikit-dikit udah. Tentang Coding kayak gitu. coding ya? Iya. Berarti udah paham coding gitu, udah pernah? Ya dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya ya? Kenapa milih UB? Ya, karena UB itu kan kampus favorit. Ah. Kakak saya juga kuliah di sini. Oh, kuliah di sini Iya. jurusan apa? Peternakan. Untuk yang farmasi itu sebenarnya bukan keinginan saya. Ah, Itu keinginan orang tua saya. Terus kalau HI itu dari keinginan saya sendiri. Soalnya kan HI itu kayak jurusan multi talent gitu kan. Iya. Jadi ya udah saya milih UB. Yang milih HI terus nanti kalau udah lulus insya Allah jadi staf kedutaan. Oke. Kalau dari jurusannya kan berarti dari IPA atau IPS ya? IPS. IPS. Emang boleh ya ngambil farmasi? Ya kalau misalnya nggak boleh sih, ya gimana ya, yang namanya udah berusaha kan, ya udah nggak apa-apa, bukan rezekinya kita juga. Gimana nih persiapan
sebelum mengikuti UTBK-nya? Berapa lama itu persiapannya? Aduh. Berapa lama ya? Ikut bimbel gitu atau gimana? Nggak ikut bimbel sih, cuma di sekolah ngadain bimsus kan. Ya itu doang. Oh, sama Mbak ya. Iya, ada BIMSUS dari sekolah sama bimbel online. Kalau yang dari Blitar gimana? Ikut bimbel. Ikut bimbel. Iya. Persiapannya sebelum mengikuti UTBK apa aja? Ya mengikuti tryout online gitu, terus ikut les di GO. GO. Iya. Udah Berapa lama tuh lesnya? sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Kalau Masnya sendiri persiapan belajarnya itu berapa lama sebelum buat ikut UTBK ini? 6 bulan. 6 bulan sebelumnya ya, udah mulai persiapan, Iya. latihan soal-soal gitu ya? Ya, Oke. Jadi persiapannya nih sebelum ikut UTBK itu berapa lama persiapannya? Untuk injurnya untuk materi sosum itu baru 2 bulan. Soalnya awal-awal dari kelas 11 itu saintek, tapi disuruh lanjut ke sosum gitu. Nah, persiapannya sebelum ikut UTBK ini apa aja, Pak? Yang pastinya belajar. Terus gak lupa juga berdoa. Ya. Berdoa ya. Berapa lama tuh waktunya belajar persiapannya? Sebenarnya saya tuh belajarnya dadak ya. Dadakan. Terus kan yang namanya belajar UTBK kan harusnya udah disiapin dari dulu sebelumnya. Nah, jadi saya juga ikut bimbel juga. Bimbel juga. Biar hasilnya tuh biar bagus. Nah, tadi soalnya gimana? Susah atau gampang menurut Samuel? Ya ada yang gampang, ada yang susah juga. Kalau menurutmu yang paling gampang atau yang paling susah itu yang mana aja? Bagian soal. Yang paling susah itu di soal TKA, fisika sama kimia. Oh, ada fisika kimianya juga? Iya. Kalau yang paling gampang? Yang paling gampang di TPS, semuanya TPS. gampang. Yang paling susah itu ke aku itu geografi. Geografi. Sosio. Sosiologi. Kalau banyak Kalau saya kayaknya matematika saintek. matematika. Iya. Oke. Nah, tadi gimana nih pas di ruangan pas mengerjakan soal? Soalnya itu menurutmu susah atau gampang? ya ada yang gampang, ada yang susah. Ada yang susah. Iya. Yang paling gampang tentang apa? Ya TPS. TPS ya yang Iya. gampang ya. Kalau yang susah itu materinya tentang apa? Susah kimia. Soal kimia ya. Kalau menurut kamu bagian soal yang paling sulit itu yang bagian mana? Ekonomi sih. Ekonomi. Heeh. Ada ekonomi kayak hitung-hitungan gitu ya? Atau Hitung-hitungnya sedikit sih, tapi cuman ya susah namanya. Juga lintas jurusan ya. Iya. Kalau dibandingkan kayak anak saintek ya mungkin lebih gampang ya, tapi nggak gampang juga gitu. Jadi sulit gimana gitu. Basicku kan MIPA, jadi Oh, agak gitu. kesulitan Lintas sedikit ya, lah. Iya, lintas agak minat. kesulitan. Kalau waktu pengerjaannya itu kayak gimana? Waktunya cukup atau? Kalau aku pribadi cukup ya, tapi kalau untuk yang lainnya juga nggak tahu karena kan manage time-nya kan sendiri-sendiri gitu. Iya. Berarti kalau udah selesai bisa langsung keluar gitu apa nunggu yang lainnya? Nunggu semua seruangan selesai ya. Oke. Ini kan masa pandemi ini. Iya. Bahan bawaannya itu apa aja kalau mengikuti UTBK? Barang bawaannya ya cuma masker, Hah? hand sanitizer, Iya. udah itu aja. Itu aja ya. Iya, Rapid test nggak ada ya? nggak ada. Kalau apa itu sarung tangan enggak ya? Sarung tangan sudah disediakan. Oh, sudah disediakan dari Iya. kampus ya? Iya. Oh, kartu peserta, Kartu peserta. terus kartu identitas, Nah, sama itu Surat keterangan kelas 12. surat keterangan kelas 12. keterangan kelas 12. Kalau buat protokol kesehatannya sendiri bawa apa aja? Hand sanitizer, Hand sanitizer. masker, Masker. sama sarung tangan. Sarung tangan. Iya. Itu dibawa sendiri atau disiapin? Disiapin ya? kalau sarung tangan. Oke. Nah, ini aku mau nanya nih, bahan bawaan peserta UTBK tahun ini itu apa aja sih? Surat kelulusan bagi yang lulus 2021. Nah. Kalau yang tahun kemarin bisa membawa ijazah tapi dilegalisir. Ya. Terus foto 4x6 berwarna, Ya. sama kartu peserta UTBK. Itu sama itu KTP. KTP ya? Heeh. Atau kartu pelajar bisa ya? Ya, bisa. Kalau mengenai protokol kesehatannya sendiri kayak gimana? Pertama masuk itu
Dikasih hand sanitizer 2 kali sebelum masuk ruangan awal sama ruangan tunggu. Udah disiapin ya? Sudah, sama dikasih sarung tangan plastik untuk kita ngerjakan. Itu. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang akan mengikuti UTBK selanjutnya atau tahun depan, mungkin ada dari Mbaknya? Pesan-pesannya, jangan lupa belajar dengan rajin dan jangan belajar dengan dadakan. Karena UTBK tuh sebenarnya nggak mudah gitu loh. Ada pesan-pesan buat adik-adik yang akan mengikuti UTBK tahun depannya? Pesan buat adik-adik kelas yang mengikuti UTBK tahun depan, kalau bisa mantepin deh mau ke jurusan apa, saintek atau sosum. Kalau udah milih saintek atau sosum, wes disicil aja lah ininya materinya, jangan sampai hamin 5 bulan atau 2 bulan gitu baru belajar. Karena materinya tuh emang yang diujikan sedikit, tapi kita kan nggak tahu yang keluar mana gitu. Itu sih pesannya, jangan terlalu meremehkan lah. Buat teman-teman yang mengikuti UTBK, jangan pernah meremehkan UTBK ini. Karena jika kalian meremehkan, kalian tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin ada pesan-pesan dari Masnya buat mungkin adik-adik yang akan ikut UTBK tahun depan? Oh, pokoknya ya harus belajar dari belajar. sekarang. Ya, pokoknya ya, harus semangat untuk belajar. Pokoknya dari sekarang disiapin lah belajarnya. Jangan apa ya? Jangan mepet-mepet. Jangan mepet-mepet. Ya itu itu aja dah. Oke. Yang paling penting sih. Yang paling penting. Oke, mungkin itu aja wawancara kali ini. Terima kasih Mas siapa tadi? Mas Farhan. Mas Farhan. Semoga sukses ya udah UTBK-nya. Terima kasih ya Mbak Uzi udah bersedia diwawancarai kali ini. Semoga UTBK-nya nanti pengumumannya Amin, sukses ya. amin, Oke. amin. Mungkin itu aja ya wawancara singkat kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti pas UTBK bisa masuk ya. Keterima di UB. Semoga kalian keterima di UTBK. Amin. Semoga UTBK-nya besok lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekian wawancara saya dengan peserta UTBK hari pertama di Pusat UTBK Universitas Brawijaya tahun 2021. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman yang akan mengikuti UTBK hari selanjutnya ataupun tahun selanjutnya. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Halo Brawijaya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.